Ich hab's getan! Автомат дай! Получите, распишитесь! Фeuer! Halo Sobat YSK, kali ini kita bakal rekap alur cerita film perang tentara Soviet yang terjebak pengepungan Jerman pada bulan Desember 1941. Mereka terlibat pertempuran tanpa harapan, namun tetapi dibantu oleh sosok misterius. Dan ini dia alur cerita film The Red Ghost. Di awal film kita diperlihatkan beberapa tentara Nazi yang berhasil menawan dua orang warga sipil. Mereka meyakini bahwa orang tersebut adalah mata-mata. Ketika sang atasan menyuruh bawahnya untuk menanyainya, ternyata orang tersebut hanyalah aktor seniman. Sambil meminta ampun, ia menjelaskan, Achtung, Achtung! Sehr neue Schauspieler! bahwa ia hanyalah seorang aktor yang tampil untuk menghibur tentara Soviet yang stres akibat perang. Namun pasukan Nazi tidak mempercayainya, sehingga ia memutuskan untuk membunuh mereka. Di saat orang itu akan ditembak, tiba-tiba seorang sniper berhasil menghabisi mereka semua, dan dia adalah sniper Uni Soviet yang paling ditakuti Nazi. Bahkan saking menakutkannya, ia dijuluki sebagai si hantu merah. Di latar film ini bahwa pada tahun 1941 pasukan Jerman berhasil menerobos pertahanan Uni Soviet di daerah Rusia Barat, tepatnya di kota Vyazma. Akibat penyerangan itu 400.000 pasukan meninggal dan 500.000 orang dinyatakan hilang. Selain itu 85.000 pasukan berhasil melarikan diri, dan mereka yang melarikan diri akan terus bergerak mencari rekan senegaranya, baik yang ditemukan hanya berjumlah seorang saja ataupun kelompok. Scene kemudian berlanjut di suatu tempat di kota Medin. Di sana kita akan diperlihatkan kelompok kecil tentara Soviet yang berusaha mencari rekan mereka setelah lulus dari pengepungan Nazi. Di antara mereka berhasil menemukan seorang warga Rusia yang tengah tidur di balik gundukan salju. Kemudian orang itu dibawa oleh mereka ke dalam kelompoknya. Orang yang dibawa itu adalah Mansur, orang bernama Karasko, Ukon Smith, yang terakhir adalah Paul. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju sebuah tempat yang diduga adalah pemukiman warga Rusia. Karena sangat kelelahan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun di sana seorang tentara tewas akibat luka yang dialaminya. Pada esok harinya, pasukan elit Nazi sedang berpatroli dan berhasil menemukan korban dari si hantu merah. Sang komandan mengatakan bahwa dalam 2 bulan ini sudah ada 61 korban yang berhasil dilumpuhkan si hantu merah. Sedikit info bahwa si hantu merah adalah pahlawan tunggal yang kerap kali menghabisi pasukan Nazi satu persatu. Ia disebut hantu merah karena selain kecepatannya,
sebagai seorang sniper. Ia kerap kali menghilang dan bahkan bangkit dari kematian, sementara pasukan Soviet yang sedang beristirahat, di mana Smith berhasil menemukan sebuah pemukiman rumah di daerah tersebut. Setelah memeriksa dan dirasa aman, mereka pun mulai menuju ke sana, ke rumah tersebut. Tujuannya untuk mencari makanan dan pakaian yang masih bisa dipakai. Saat mereka masuk, ia melihat banyak sekali makanan, namun komandan menahannya agar tidak memakannya. Lantas Kopral mengatakan, mengapa ia tak boleh memakannya? Komandan menjelaskan bahwa ia harus berhati-hati dengan makanan tersebut. Bisa saja itu adalah tipuan Nazi untuk meracuni pasukan Soviet yang datang ke sana. Mendengar itu, Kopral pun akhirnya dengan terpaksa menahan dulu rasa laparnya. Sementara pasukan Nazi sedang mencari tempat peristirahatan. Lantas asisten Brown memberikan saran agar beristirahat dulu di tempat yang telah ia temukan. Sin kembali ke pasukan Soviet. Karasko memperingatkan semua agar tidak menyantap apapun yang ada dalam ruangan ini. Kemudian mereka harus menemukan orang-orang Rusia. Lantas Karasko memberikan waktu kepada Vera untuk beristirahat saja, sementara mereka akan pergi sebentar untuk mencari barang-barang kecil ataupun makanan. Namun tak lama setelah itu, ternyata pasukan Jerman sedang menuju ke rumah tersebut, di mana pasukan Soviet tadi berada. Ternyata rumah itu adalah rumah yang dimaksud asisten Brown. Vera yang menyadarinya dari jauh langsung bersembunyi, sedangkan Sakon langsung dengan cepat memberitahu rekannya bahwa pasukan Jerman telah datang. Lantas Brown dan asistennya masuk ke dalam, dan benar saja tentang makanan tersebut. Kemudian asistennya menjelaskan bahwa makanan tersebut memang sengaja diracuninya. Pasukan Soviet yang datang ke sini dan menyantap makanan itu akan tewas. Sementara di sisi lain, pasukan Soviet masih kebingungan apakah mereka harus menyerang atau menunggu mereka, karena jika menyerang, amunisi mereka hanya sedikit. Namun jika menunggu, mungkin saja Vera dalam bahaya. Sementara di luar, sebagian pasukan sedang mempersiapkan makanan. Di saat sedang mempersiapkan sauna, di sana Vera tidak sengaja harus kencing, dan hal itu menjadi kerugian bagi pasukan Nazi. Orang itu yang melihat air di bawah kotak langsung menghampiri dan membuka kotak tersebut, tapi sepertinya ia sengaja tidak memberitahu komandan. Namun karena komandan yang curiga, akhirnya menyuruh bawahannya untuk membuka kotak tersebut. Kemudian Vera diinterogasi oleh Brown karena Vera menjawab dengan bahasa Rusia. Namun saat komandan menanyakan mengapa ia berada di dalam kotak itu, Vera langsung menyangkal bahwa ia adalah anggota keluarga pemilik rumah tersebut. Ia harus bersembunyi karena ia ketakutan saat kedatangan tentara Nazi. Namun si asisten tidak mempercayainya perkataan wanita itu, karena wanita tersebut tidak ada dalam foto keluarga. Kemudian Brown bertanya apakah ia kenal dengan hantu merah. Lantas Vera pun langsung berpura-pura tidak mengetahuinya. Namun sayang, ia harus diketahui identitasnya sebagai pasukan wajib militer Soviet, yang mana asisten berhasil menemukan pakaian dan juga kartu identitas. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Brown menyuruh asisten dan bawahannya untuk segera membunuh Vera. Sementara Brown sendiri akan mandi dulu melihat Vera akan dieksekusi. Pejuang Soviet langsung menghampiri pasukan Nazi yang berjaga di depan. Di situ Vera yang akan dibunuh langsung mengatakan bahwa Tuhan akan membalas kelakuannya. Mendengar nama Tuhan, asisten itu sedikit ragu
karena antara percaya dan tidak mempercayainya akan adanya Tuhan. Lantas ia menyerahkan eksekusi itu kepada bawahannya, sementara pasukan Soviet berhasil melumpuhkan tentara penjaga. Saat Vera yang akan dieksekusi sudah pasrah dan tidak berdaya lagi, namun tiba-tiba Der Sektor sei feindfrei. akhirnya si hantu merah berhasil memporak-porandakan pasukan Nazi, sementara pasukan Soviet terus membombardir pasukan Nazi. Si asisten yang berlari ditembak di bagian kaki, sehingga kepalanya harus mendarat di batang pohon, dan ternyata asistennya belum mati. Namun demi keselamatannya, ia pun berpura-pura telah tewas. Namun sayangnya, di sini si komandan berhasil kabur, sementara si hantu merah yang keluar langsung menembak begitu saja. Твою мать за вами! Костя! Kemudian mereka pun dengan rasa gembira menyantap makanan rampasan. Di saat mereka sedang memutuskan kemana tujuan mereka, А как я... tiba-tiba Vera merasakan bahwa ia akan melahirkan. Dengan alat seadanya, mereka langsung membantu persalinan Vera. Sementara Komandan Brown yang berhasil lolos langsung mengatakan kepada komandan lainnya bahwa ia telah diserang pasukan Uni Soviet. Lantas mereka pun langsung mempersiapkan pasukan untuk membalas. Sementara di camp itu asistennya berhasil kabur. Di saat bersamaan, si hantu merah yang mampu merasakan kedatangan musuh langsung terbangun dan bersiap siaga. Dan disinilah terjadi pertarungan yang tidak seimbang antara Uni Soviet dan Nazi. Боя! Все, пошел! Иди ближе. Получите, распишитесь! Laut. Нас тут боже пошел. Дай все хорошо. Рано.
点地方没用。 Smith harus tertembak oleh Brown. Kemudian disusul pasukan Soviet yang juga tewas. Satu persatu berhasil dibunuh oleh Brown. Di sana akhirnya duel terjadi antara Brown dan si hantu merah. Duel itu akhirnya dimenangkan oleh si hantu merah. Namun sayang, hantu merah harus tewas setelah ditembak oleh asisten Brown yang berhasil kabur sebelumnya. Namun tak lama ternyata Smith belum tewas. Ia hidup kembali dan menghampiri Vera dan juga Kopral yang masih selamat. Kemudian mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Kini Smith akan meneruskan nama si hantu merah tersebut dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat YSK.